Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami bisa beribadah bersama-sama dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, biarlah kiranya Engkau boleh mengisi mata kami dengan citra salib-Mu dan hati kami Engkau penuhi, sehingga mulut kami pun mengucap syukur. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh bekerja dalam hati, pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 16 ayat kedua sampai keempat, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel. Mereka menoleh ke arah padang gurun, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Malaikat
Bacaan kedua dari surat Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 24 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya,
Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Umat Tuhan, setiap kita saya yakin memiliki orang yang kita kasihi. Ada orang yang kita cintai dalam hidup kita. Setiap orang, ada yang mungkin sudah pasangan hidup, lalu punya anak-anak, dan anak-anaknya pasti akan dicintai, akan disayangi. Ada juga yang mungkin memiliki pacar, kekasih, atau yang masih gebetan, masih dalam rangka pendekatan, harap-harap dia kemudian mau dan kemudian jadi pacar, jadi pasangan. Orang yang punya pasangan atau punya orang yang dikasihi, hidupnya akan selalu diwarnai oleh pacarnya, pasangannya itu. Dia akan terbiasa memperhatikan segala apapun yang dikerjakan. Kalau kita memiliki orang yang kita sukai, masih dalam pendekatan, maka di acara apapun, ketika orang itu lewat, matanya akan selalu mengikuti. Kemanapun orang itu pergi, dia akan memandang ke arah orang itu. Pengennya pasti deket-deket, bahkan nempel-nempel senempel mungkin. Dia akan menjadi pusat seluruh perhatian dalam hidup kita. Bahkan kita bisa mengenali suaranya sekalipun itu dari jarak jauh ataupun dari media lain. Ada juga yang punya kemampuan bahkan bisa menghidup, mengendus gitu ya, aromanya, mengenali dari aromanya. Tidak harus melihat secara langsung, itu sudah membuat bahagia. Itu sudah senang luar biasa. Kita akan berusaha mewujudkan sebanyak mungkin kesempatan, momen-momen untuk bisa bersama-sama dengan dia. Kita akan berusaha untuk menciptakan suasana yang sehangat mungkin dengan dia. Ketika kita mengalami satu kesedihan, kita akan mencari dia, menceritakan, tidak malu mencurahkan air mata di hadapan dia. Berharap dia kemudian mau menghibur kita, menguatkan kita. Seakan-akan ketika kita membagikan beban kita kepada dia, kemudian beban itu akan terangkat demikian saja. Kita menjadi ringan karena sudah menceritakan kepada dia. Begitu juga ketika kita bersuka cita, dia akan menjadi orang pertama yang akan kita hubungi dan kita bagikan rasa sukacita itu. Seakan-akan dengan kita menceritakan sukacita kita kepada dia, kemudian sukacita kita jadi double, bahkan triple. Lebih bersukacita karena kita sudah membagikannya dengan orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Ketika kita mau melakukan sesuatu, dia akan menjadi prioritas kita. Kita mau pergi kemana, kita akan menceritakan terlebih dahulu kepada dia. Apa yang akan kita lakukan, kita akan menuturkan kepada dia. Kita akan menyampaikan dengan sukarela. Bahkan ketika kita mau memutuskan membeli ini dan itu, kita akan memikirkan dia. Kita akan mengambil keputusan berdasarkan mempertimbangkan bagaimana dia, bagaimana perasaannya, dia akan menyukai atau tidak dan lain sebagainya. Luar biasa bukan?
Ketika seseorang mengarahkan hatinya, sudah pasti seluruh dirinya, seluruh indranya, seluruh pemikirannya mengarah pada orang itu. Sebetulnya itu juga yang akan terjadi kalau saja kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan sejatinya sebenarnya memang harusnya demikian. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya bangsa Israel yang kerap kali bersungut-sungut kemudian diajak untuk datang kepada Allah dan meminta pertolongan Allah. Mereka kemudian diajak untuk mengarahkan pandangan mereka ke arah langit. Bagi orang Israel, langit adalah tahta kemuliaan Allah. Dan karena itu mengarahkan pandangan ke langit berarti mengarahkan pandangan kepada Allah. Mengarahkan pandangan ke arah langit berarti mengarahkan harapan kepada Allah. Berarti menaruh harapan secara penuh total kepada Allah. Kemudian Allah memperlihatkan pertolongan, bagaimana tidak hanya mana yang datang, yang turun dari langit, tetapi juga burung puyuh kemudian turun dari langit. Tidak wajar burung puyuh ada di padang gurun, karena sejatinya burung puyuh itu hidupnya di tepi laut. Ketika burung puyuh itu datang, dikirimkan dari langit kepada orang Israel, mereka benar-benar diajak untuk melihat. Bahkan Allah bisa melakukan segala hal yang tidak terpikirkan oleh mereka. Allah bisa memberikan segala sesuatu yang rasanya itu mustahil, bisa dihadirkan oleh Allah. Allah memperlihatkan pertolongannya dari arah atas supaya manusia mengarahkan pandangan ke arah atas, ke arah Dia. Allah membuka tingkap-tingkap langitnya untuk menurunkan berkat bagi manusia, baik makanan, minuman atau apapun juga. Tidak hanya kepada orang Israel tetapi saya, Anda, kita semua. Tetapi mengarahkan pandangan kepada Allah bukan hanya ketika kita berharap kita mendapatkan berkat, mendapatkan sesuatu untuk hidup kita, tetapi bagaimana kita mau mengarahkan seluruh keberadaan kita, indera kita, pikiran kita kepada Dia, kepada Sang Sumber berkat itu, kepada Sang Kuasa itu, kepada sosok yang bisa memberikan pertolongan di saat apapun juga. Orang seringkali mengharapkan dan mengarahkan pandangan kepada Allah hanya ketika membutuhkan sesuatu, hanya ketika menginginkan sesuatu. Itu jugalah yang menyebabkan banyak orang mencari Yesus, bahkan berpindah ke tempat lain, ke Kapernaum, menemui Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena ingin dekat, ingin mengenal, karena mengerti Yesus itu adalah anak manusia, tetapi karena mereka ingin kembali merasakan roti yang berasal dari Yesus. Mereka mencari Yesus karena sudah melihat, mendengar, merasakan, memakan roti yang berasal dari Yesus. Maka dari itu Yesus menegur mereka. Yesus mengatakan dengan gamblang, "Kamu mencari aku karena kamu sudah memakan roti itu, bukan karena kamu mengenali aku." Seolah-olah Yesus mau mengatakan itu.
Mereka mencari Yesus bukan untuk mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, apalagi menerima Yesus dalam seluruh hidup mereka. Hanya agar tidak perlu repot. Andaikan Yesus bisa sering memberi makanan, mereka tidak perlu bekerja. Andaikan tiap hari Yesus memenuhi kebutuhan mereka, mereka bisa bersantai. Padahal Yesus bisa melakukan lebih daripada sekedar memberikan mereka makanan untuk tubuh jasmani mereka. Karena Dia bisa memberikan jaminan bukan hanya untuk fisik mereka, tetapi keselamatan jiwa. Begitu juga Yesus bisa memberikan jaminan bukan hanya untuk tubuh jasmani kita, tetapi juga untuk jiwa kita, keselamatan jiwa kita. Karena mujizat besar Yesus bukan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, tetapi Yesus memberikan keselamatan dalam kematiannya. Itu mujizat terbesar yang Yesus kerjakan. Asalkan kita manusia mau mengarahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus, maka Yesus seperti roti kehidupan yang memberikan kekenyangan bagi kita seumur hidup, bahkan setelah kehidupan itu usai. Mengarahkan hati kepada Allah, mengarahkan hati kepada Yesus tidak hanya dilakukan dengan tiap kali mendapatkan masalah kemudian berdoa. Mengarahkan hati kita kepada Allah juga datang ketika kita memiliki rasa sukacita. Kita bersyukur kepada Dia. Kita sadar momen sukacita yang kita miliki berasal dari Dia dan hanya karena Dia. Kemudian bisakah kita membangun relasi seperti kita membangun relasi kedekatan kita dengan orang yang kita kasihi, dengan kekasih kita? Bukankah seharusnya kita seringkali menciptakan momen-momen intim dengan Allah, bukan hanya dengan orang yang kita kasihi? Dengan demikian kita mengambil waktu, jeda dalam hidup kita, sengaja mendedikasikan untuk Allah. Apakah kita memiliki waktu yang demikian dengan Dia? Apakah kita mau berjalan dalam hidup kita dengan memegang tangan Allah? Seperti kalau kita sedang jalan dengan orang yang kita cintai, kita mau memegang tangannya. Bahkan kita akan mencari tangannya ketika tangannya terlepas dari kita. Apakah kita mau berpegang kepada Dia sedemikian rupa? Seperti Dia juga selalu menyediakan tangannya untuk kita raih, untuk kita pegang dalam hidup kita. Apakah kita mau mengarahkan hati dengan mendengarkan apa sih yang Tuhan mau untuk kita perbuat dalam hidup kita? Sama seperti kita mau mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh pasangan, oleh orang yang kita cintai, untuk kita lakukan untuk dia pun untuk kita. Apakah kita mau mendengar suaranya? Apakah kita mau mencurahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, seperti kita selalu mau mencurahkan isi hati kita kepada orang yang kita kasihi? Bukan hanya dapat berkat, bukan hanya supaya hidup kita kemudian menjadi mudah, tetapi maukah kita dekat seperti Dia karena Dia juga mau mendekat kepada kita? Maukah kita mengasihi dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah? Karena sejatinya Allah sudah terlebih dahulu memandang dengan penuh kasih kepada kita. Amin.